Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Suster. Benar ini dengan Ibu Dari? Betul. Dan anak Wandi? Iya, betul. Perkenalkan Ibu, saya perawat Liva. Saya yang bertugas jaga di ruang anak pada pagi hari ini. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di dalam ruangan Ibu tadi, bahwa hari ini kita akan melakukan penghangatan kepada bayi Ibu, karena bayi Ibu terindikasi mengalami hipotermi, sehingga harus dimasukkan ke dalam box ini yang namanya inkubator untuk mengembalikan suhu tubuh bayi Ibu supaya menjadi suhu tubuh yang normal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara memasukkan atau menempatkan bayi di dalam inkubator. Apa itu inkubator? Inkubator adalah salah satu cara untuk kita menghangatkan atau mempertahankan suhu tubuh bayi yang mengalami hipotermi atau dingin seperti itu ya. Nanti di dalam inkubator kita juga terus akan melakukan evaluasi dan monitoring. Nah, langsung saja kita peragakan bagaimana cara memasukkan bayi atau selama perawatan bayi di dalam inkubator. Baik Ibu, tadi sudah dibuka semua ya Bu ya bajunya. Sekarang bayinya harus masuk ke dalam inkubatornya dengan tidak menggunakan popok atau baju. Sebelumnya saya akan aturkan dulu untuk suhu di dalam inkubatornya sebanyak 27 derajat Celcius ya Bu ya. Ini saya kurangi ya Bu ya sampai 27 derajat Celcius. Jadi menaikkannya juga harus perlahan ya Bu ya, tidak bisa langsung kita naikkan di suhu tubuh ruangan normal. Mungkin 27,5 atau 27,4. Nah, ini adalah suhu temperatur udara ruangan ini. Jadi ini tidak berubah, tapi ini yang kita atur. Kemudian setelah itu kita lock dan nanti mulai langsung inkubatornya akan menyesuaikan dengan suhu yang sudah kita setting di sini. Kemudian langsung saja kita buka ya. Nah, ini sudah mulai terasa hangat Bu, bisa dipegang. Kemudian bayinya bisa saya minta diambil ke bajunya. Kemudian kita tutup kembali karena ini adalah inkubator tertutup. Nah, perlu saya sampaikan bahwa inkubator itu terbagi menjadi dua, yaitu inkubator tertutup dan terbuka. Nah, yang saya sedang lakukan kepada anak ibu adalah perawatan pada inkubator tertutup, di mana tidak ada saluran udara lain selain yang ada di dalam inkubator ini saja. Kemudian juga kalau inkubator tertutup ini bayinya dalam keadaan telanjang ya Bu ya, dan untuk bisa kita monitoring apakah terjadi sesuatu atau tidak selama kita masukkan di dalam inkubator. Seperti itu Ibu, kita biarkan bayi di dalam ruangan, di dalam inkubator maksud saya. Kemudian sambil kita monitoring, kita ukur kembali suhunya apakah sudah normal atau belum. Jadi ditunggu 10 sampai 15 menit. Begitu ya Bu ya. Nanti begitu sudah 10 sampai 15 menit alarmnya akan berbunyi. Gitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Nanti juga kita akan setelah di inkubator tertutup, saya juga akan memasukkan adik ke inkubator terbuka. Sekalian akan saya berikan terapi fototerapi, gitu ya Bu ya, supaya ini kan adiknya juga selain berat badan lahir rendah (BBLR) juga terindikasi agak sedikit kuning ya Bu ya, sehingga tadi dokter menganjurkan untuk dilakukan fototerapi. Begitu ya Bu ya. Kita diamkan dulu Ibu adiknya, tunggu dulu di dalam inkubator 10 sampai 15 menit. Gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu Dery dan anak Wandi, tadi kan kita sudah melakukan penempatan adik di dalam inkubator tertutup yang berguna untuk menghangatkan atau mengembalikan serta mempertahankan suhu tubuh si adik. Nah ini Bu, nanti tadi kan sudah saya sampaikan juga bahwa menurut advice dokter si adik harus dilakukan fototerapi karena terindikasi bilirubin indeksnya cukup
agak tinggi ya Bu ya, sehingga nanti saya akan tempatkan adik di dalam inkubator terbuka dan saya akan berikan terapi fototerapi atau penyinaran supaya mengendalikan indeks bilirubin adik Wandi. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya, Suster. Bisa kita lakukan sekarang ya Bu? Bisa. Oke. Nanti adiknya boleh dalam keadaan telanjang, tapi ini menggunakan popok nggak? Enggak. Oh belum, kita pasang dulu ya Bu. Silahkan adiknya dibandingkan dulu aja mungkin ya Bu ya. Kita balik. Ini kita pasangkan popok. Topinya Dilepas Bu. Karena kita mau supaya penyinarannya merata ke seluruh tubuh kecuali nanti mata dan alat kelamin yang harus kita lindungi. Nah, jadi dalam posisi telanjang ya Bu ya. Ini Bu akan saya berikan proteksi protektor bayi ya Bu untuk melindungi mata supaya tidak terkena sinar atau cahaya fototerapinya. Kalau di rumah misalnya ingin menjemur bayi itu ya Bu ya, di pagi hari misalnya ingin dijemur, adiknya matanya sebisa mungkin ditutupi juga ya Bu ya. Ini langsung ini sih ya adik, aduh lemas ya dek ya, nanti habis difoto jadi seger lagi ya dek. Nah setelah ini baru adiknya kita berikan cahaya kayak gitu ya Bu. Nah, penyinaran ini akan kita lakukan 15-30 menit. Nanti setelah 30 menit adiknya boleh kita miringkan ke kiri atau ke kanan. Saya berikan juga tambahan tirai seperti ini Bu, supaya sinar yang masuk ke adik lebih banyak gitu ya Bu ya. Nanti kalau sudah disinar gini nggak kuning lagi ya Dok? Iya Suster. Kita harus terus melakukan pengkajian, kita kaji lagi apakah cukup dengan satu kali penyinaran atau tidak. Biasanya sih akan dilakukan beberapa kali supaya benar-benar bisa membantu indeks bilirubinnya tadi tidak turun atau supaya dia tidak kuning lagi. Nah begini ya Bu ya, nanti adik kita lakukan penyinaran seperti ini kurang lebih 3 jam. Nanti setiap 3 jam kita akan kembali kita ganti posisi adik miring kiri miring kanan ataupun terlentang. Nah selama 3 jam ini juga kita akan tetap melakukan pengkajian ya Bu ya. Kita tetap pantau terus bagaimana adik selama dilakukan fototerapi. Diupayakan setelah dilakukan fototerapi indeks bilirubin atau penyebab kuningnya adik bisa menurun, tentunya dengan didukung oleh asupan ASI yang adekuat. Seperti itu. Ibu ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa sambil kita duduk dulu Bu, sambil menunggu adiknya dilakukan fototerapi. Silakan Ibu. Baik Ibu, ini sudah kurang lebih adiknya kita sinar selama 6 jam ya. Tadi juga sudah kita miring kiri miring kanan. Mungkin ini tetap kita biarkan dulu di dalam, terus kita lakukan pemantauan sampai nanti sudah selesai dilakukannya fototerapi. Atau mungkin mau disusui dulu Bu? Iya. Disusui dulu aja ya kalau gitu. Baik, bisa diambil. Saya matikan dulu lampunya. Kemudian tutup matanya bisa dilepas. Ibu, selimutnya, ini topinya. Tutup matanya bisa dilepas dulu. Iya ya. Nanti setelah habis disusui bisa kembali lagi ke dalam ruangan ini. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya dan selamat sore. Oke, makasih Suster.